Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IT Gadungan. Oke, langsung aja di video kali ini kita mau ngebahas tentang router atau modem bekas IndiHome. Lebih tepatnya modem router yang merek Huawei. Kebetulan gue di sini ada modem bekas IndiHome yang gak kepake. Nah, daripada nggak guna, jadi gue inisiatif pengen gue jadiin access point. Jadi nanti si modem ini bisa kita buat kita bikin biar bisa memperluas jaringan internet kita. Tapi konsepnya dia bukan kayak repeater ya, dia jadi tetap pakai kabelan nanti. Nah, untuk modemnya ini, sorry modemnya jelek banget, emang udah lama ini nggak kepake. Terus tadi gue inisiatifnya pengen gue bikin access point. Ini mereknya Huawei. Nah, untuk tipenya itu kalau kita lihat di sini tipenya yang HG8245A. Yang HG8245A versi 2. Nah, ini bekas IndiHome udah nggak kepake. Oke, nanti nih modem ini kita jadiin access point. Jadi buat memperluas jaringan internet kita atau jaringan WiFi kita. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, seperti biasa jangan lupa di subscribe untuk channel IT Gadungan agar channel ini makin berkembang, makin bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita setting routernya atau modemnya, kita reset dulu modemnya biar nanti settingannya kembali ke awal lagi, biar nanti SSID nya atau nama WiFi nya nanti balik lagi ke seperti settingan semula. Nah, nanti SSID nya itu bakal balik lagi ke Huawei M69U. Oke, kita nyalain dulu untuk modemnya. Oke, di sini untuk modem atau routernya udah gue nyalain. Dan di sini indikatornya ada power, dia nyala. Terus ada indikator loss. Nah, ini kedip-kedip merah. Kenapa bisa kedip-kedip merah? Karena di port 1-nya atau di port fiber optiknya nggak dicolok ya. Jadi nggak ada jaringan. Nah, terus ini di indikator WLAN juga nyala hijau. Nah, selanjutnya kita reset. Oke, untuk tombol resetnya dia ada di sini. Ini yang lubang kecil ini, yang reset ini. Nah, nanti ini kita pencet bisa pakai jarum pentul atau pakai lidi. Nah, di sini gua coba reset pakai nih, yang buat handphone, yang buat nyolok ke SIM. Nah, ini gua pencet, gua tahan lama sampai nanti lampu indikatornya mati semua. Jadi nanti tinggal lampu indikator power doang yang nyala. Nah, ini udah mati semua, tinggal powernya doang nyala. Nah, ini berarti dia lagi proses reset. Nah, ini kita tunggu aja sampai nanti lampu indikatornya nyala lagi. Nah, di sini untuk indikator WLAN-nya udah kedip-kedip dan indikator loss-nya juga udah nyala lagi. Nah, selanjutnya kita setting untuk konfigurasinya. Jadi kita bisa setting menggunakan laptop, komputer atau handphone. Nah, di sini gua mau coba setting pakai komputer aja biar gampang. Oke, kita lanjut ke tampilan komputer. Oke, di sini kita lanjut ke tampilan komputer.
Jadi langkah selanjutnya kita cek dulu, kita konekin dulu komputer kita ke modem bekas IndiHome-nya. Nah, di sini udah kebaca. Ini SSID-nya Huawei M69U. Nah, ini kita connect. Nah, dia minta enter the network security key. Nah, untuk passwordnya itu ada di belakang routernya. Ada di belakang routernya. Jadi yang ini nih. Nah, itu kan ada WLAN key-nya. Nah, itu yang kita masukin. Nah, jadi di sini gue masukin dulu untuk passwordnya. Oke, di sini untuk passwordnya udah gue masukin. Sekarang kita klik next aja. Ini kita klik yes. Kita tunggu sampai dia terhubung. Oke, di sini udah terhubung, tapi ada keterangannya no internet karena di modemnya belum ada jaringan internetnya, jadi kita belum bisa internetan. Nah, selanjutnya kita buka Google Chrome. Di komputer kita buka Google Chrome. Nah, selanjutnya di penelusuran, oh bentar, azan dulu ya. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai mana ya tahapnya? Oh, pokoknya ini posisinya kita udah terkoneksi ke modemnya melalui WiFi. Di sini status udah connect dan no internet karena belum ada internetnya. Nah, selanjutnya kita buka Google Chrome. Terus kita ketik di penelusuran di sini di atas. Kita ketik IP defaultnya. Untuk ngeliat IP defaultnya itu ada di belakang modemnya juga. Jadi biasanya itu IP defaultnya 192.168.100.1. 192.168.100.1. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini untuk tampilan loginnya udah kebuka. Di sini ada keterangannya HG8245A, merek Huawei. Nah, selanjutnya kita masukin user dan passwordnya. Nah, di sini biasanya bisa pakai Telekom admin, bisa juga pakai support. Nah, kita coba dulu yang support. S-nya gede, support. Nah, untuk passwordnya itu the world in your hand. Nanti untuk user password yang lain nanti gue cantumin juga di kolom deskripsi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman gak bisa login pakai ini, bisa pakai user yang lain. Nah, kita coba dulu pakai support apakah bisa login. Nah, di sini berhasil pakai user support. Jadi gua udah masuk ke sistem konfigurasinya. Nah, selanjutnya untuk kita ngerubah modem ini, modem bekas IndiHome ini dijadikan access point. Pertama kita masuk dulu ke settingan LAN-nya. Jadi di sini di toolbar yang atas ini kita pilih yang LAN, yang ini kita klik. Nah, di sini kan ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Nah, di sini posisinya kan belum terchecklist ya. Jadi kita checklist aja semuanya.
kita checklist semuanya. Selanjutnya kita apply. Nah, setelah kita apply, kita langsung ke LAN host configuration. Nah, di sini LAN hostnya ini kan IP-nya masih IP default ya. Jadi ini kita rubah ke IP yang satu segmen sama router utama kita. Jadi di sini untuk router utama gua pakai IP-nya itu kan 192.168.168.1/24. Nah, jadi di sini gua pakai yang satu segmen ya. 192.168.168. Ini gua kasih aja titik 150. Ini bebas ya untuk yang belakangnya. Yang penting jangan pakai IP gateway-nya, karena IP gateway gua kan 192.168.168.1. Nah, gua pakai yang titik 150. Nah, selanjutnya ini kita apply. Pokoknya diingat ya, ini IP ini harus sesuai sama router utama teman-teman. Kita apply. Nah, di sini ada peringatan, karena nanti setelah kita oke, kita bakal keputus karena akses kita kan masih pakai yang 101 ya. Jadi ini kita oke aja. Nah, selanjutnya ini coba kita refresh. Nah, di refresh dia bakal nggak bisa karena udah keputus. Selanjutnya kita masukin IP yang tadi kita udah masukin. Kita coba masukin 192.168.150. Kita enter. Nah, kalau misalkan di enter dia nggak bisa, berarti kita harus rubah dulu IP di komputer kita. Jadi di sini di pengaturan networknya, gua rubah dulu. Gua masuk ke internet setting, terus change adapter option. Nah, di settingan wifi nya yang ini nih, yang Huawei M69U ini gua klik kanan, terus gua properties, terus gua pilih yang internet protocol version 4. Ini gua klik 2 kali. Nah, terus gua pilih yang use the following IP address. Nah, kita isi untuk alamat IP komputer kita. Jadi kita isi juga yang satu segmen ya. Jadi 192.168.168 ini segmennya. Nah, untuk IP routernya tadi kan 150 belakangnya. Nah, di sini di komputer kita kasih aja 152. Nah, untuk subnet maxnya ini 255.255.255. Untuk gateway biarin aja dulu. Selanjutnya ini kita klik OK, terus kita klik OK. Nah, ini kita close. Nah, selanjutnya ini kita coba refresh alamat yang ini, kita enter lagi. Nah, dia berhasil masuk lagi ya ke tampilan loginnya. Selanjutnya kita masukin lagi usernya support, passwordnya the world in your hand. Oke, kita login. Nah, kita udah masuk lagi ke sistem konfigurasinya. Kita cek untuk LAN-nya, ini udah ke checklist semua. Untuk LAN hostnya juga udah kita ganti. Selanjutnya kita ke DHCP server configuration. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada enable primary DHCP server. Nah, ini kita unchecklist. Nah, untuk enable DHCP relay-nya ini biarin aja. Jadi nanti biar si klien atau HP atau laptop yang terkoneksi ke modem ini, modemnya si bekas IndiHome ini, dapat IP DHCP dari router utama. Jadi enable DHCP relay-nya dibiarin aja. Nah, selanjutnya ini kita apply. Oke, selanjutnya kita ke DHCP static IP configuration. Nah, ini biarin aja. Oke, kita lanjut ke WAN. WAN ini kita klik.
Nah, di sini masih kosong ya karena tadi habis gua reset. Jadi kita bikin baru, kita klik new. Nah, di sini enable one-nya kita checklist, terus encapsulation mode-nya kita pilih IPOE, protokol tipenya IPv4. Nah, one modenya ini kita ganti ke bridge one. Nah, jadi bridge one ini maksudnya jadi nanti si modem yang bekas IndiHome ini cuman nyambungin atau nerusin jaringan aja dari router yang utama. Nah, untuk service tipenya biarin aja internet. Enable VLAN-nya ini kita unchecklist. Nah, terus binding option ini kita checklist aja semua. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa nih. Oke, ini kita checklist semua. Selanjutnya ini kita apply. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini udah ada ya. Jadi ini kalau kita klik, nah settingannya kayak gini. Nah, selanjutnya kita ganti nama wifi-nya. Jadi sebelumnya tadi kita udah setting LAN-nya, terus kita setting WAN. Selanjutnya kita setting di WLAN. Ini kita klik WLAN. Nah, di sini untuk nama SSID-nya itu kan masih bawaan defaultnya ya, Huawei. Nah, ini kita ganti. Kita ganti kayak biasa SSID Bismillah. Bismillah. Enable SSID kita checklist. Number of associate device-nya biarin 32, broadcast SID-nya biarin di checklist. Selanjutnya kita ke authentication mode-nya. Nah, ini kita pilih yang WPA 2 preset key. Nah, ini kita klik. Terus untuk enkripsi mode-nya kita pilih yang TKIP dan AES. Terus WPA preset key-nya ini kita ganti. Kalau ini kan masih defaultnya nih, masih password defaultnya. Nah, kita ganti passwordnya, terserah teman-teman ya mau ganti passwordnya apa. Di sini gue ganti passwordnya kayak biasa, pasti udah pada tahu kan gue gantinya apa. Oke, selanjutnya ini kita apply. Nah, nanti setelah kita apply ini otomatis nanti wifi di koneksi di komputer kita bakal terputus karena nama SSID-nya udah berubah ya. Oke, coba kita apply. Nah, kita coba cek di wifi komputer apakah udah keganti. Nah, di sini udah ada nih Bismillah. Nah, ini yang Huawei M69U ini masih ada, biasanya ini karena nyangkut, harusnya ini hilang. Ini kalau kita refresh juga dia nggak bakal connect ya karena kita udah terputus. Nah, selanjutnya kita connect aja ke SSID yang baru yang tadi kita bikin. Kita connect. Nah, kita masukin passwordnya yang tadi kita buat. Kita next, kita yes. Nah, dia udah terkonek nih dan dia udah ada tampilan login lagi. Oke, sampai sini untuk settingannya udah selesai. Selanjutnya tinggal kita colok kabel internetnya. Jadi kabel dari router utamanya kita colok nanti ke port 1 di modem bekas IndiHome ini. Oke, ini kita logout aja. Oke, kalau kita lihat kan di sini belum ada internetnya ya untuk wifi yang SSID-nya Bismillah. Oke, selanjutnya kita langsung colok aja ke kabel internetnya. Oke, selanjutnya kita colok kabel internetnya. Jadi di sini kabel internetnya nanti gua colok di LAN 1 yang paling kanan. Oke, langsung aja gua colok dulu sebentar.
Oke, di sini untuk kabelannya, kabel internetnya udah gue colok di LAN 1. Terus adaptornya juga udah gue colok. Selanjutnya tinggal gue nyalain aja. Gue nyalain dulu. Nah, kita tunggu sampai indikator WLAN-nya nyala sama indikator loss-nya ya. Oke, di sini untuk lampu indikatornya udah nyala semua. Jadi kalau kita lihat itu, sorry nih kameranya burem. Nah, di sini untuk WLAN-nya udah kedap-kedip. Terus di LAN 1 juga udah nyala untuk lampu indikatornya. Nah, untuk loss-nya ini masih merah, itu biarin aja, memang karena kita nggak pakai kabel FO ya, jadi loss-nya itu tetap nyala merah. Oke, selanjutnya kita langsung coba aja internetnya. Kita kembali ke komputer. Balik lagi ke komputer. Sekarang kita coba cek. Kita connect lagi ke Bismillah. Kita connect. Oke, kita tunggu untuk proses connectingnya. Oke, di sini udah berhasil connect, dan di sini untuk statusnya masih no internet secure ya. Jadi coba kita rubah dulu settingan IP-nya. Kita masuk dulu ke Open Network Internet Setting. Oke, kita pilih change adapter. Nah, untuk settingan IP-nya kita ubah ke DHCP. Ini internet protokol versi 4-nya, kita klik 2 kali. Nah, ini kita klik obtain in IP address automatically ya. Jadi biar dia otomatis nanti dapat IP dari router utama. Oke, ini kita oke. Nah, di sini langsung kedetek IP4 connectivity-nya jadi internet. Nah, coba kita lihat ke detail. Nah, ini untuk default gateway-nya udah masuk ke IP-nya si router ya, router utama ya. Jadi router utama gue pakai MikroTik. Jadi di 192.168.168.1. Nah, untuk komputer gue dapat IP-nya itu 251. Nah, sekarang coba kita cek, kita coba tes untuk internetan. Ini kita close, kita buka Google Chrome. Nah, selanjutnya coba kita buka YouTube ya. Nah, di sini YouTube kebuka. Coba kita buka channel IT Gadungan. Nah, di sini bisa kebuka dengan lancar ya. Jadi coba kita buka lagi untuk videonya, apakah streamingnya lancar. Oke, di sini berjalan dengan lancar untuk videonya. Selanjutnya coba kita masuk ke IP si router yang bekas IndiHome. Apakah bisa dibuka juga dari sini? Coba di 192. Sebentar nih, gue matiin dulu nih anjay. Nah, kita masuk ke 192.168.168.150 IT untuk IP nya si router yang bekas IndiHome. Nah, di sini masih bisa ya kita masuk ke sistem konfigurasinya si HG8245A nya ya. Jadi masih bisa kita remote. Oke, untuk merubah modem bekas IndiHome menjadi access point, sampai sini udah selesai untuk prosesnya. Sampai tahap
kita bisa internetan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya modem bekas IndiHome, khususnya yang merek Huawei HG8245A ini, daripada nggak kepake, bisa digunain buat akses point. Jadi bisa buat memperluas jaringan WiFi teman-teman di rumah. Oke, cukup sekian untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini kalau teman-teman suka video ini, dan juga di subscribe untuk channel IT Gadungan, dan juga diaktifin untuk loncengnya. Jadi biar nanti kalau ada video baru dari channel IT Gadungan, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.